Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Kembali lagi bersama Ibu Ernata Christina Panjaitan atau disingkat dengan Ibu EKP. Nah, pada pertemuan hari ini kita kembali lagi belajar PPKN. Nah, materi kita hari ini yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita buka dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya kita akan masuk yang pertama yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun kita harus mengetahui kompetensi dasar kita dulu, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar. Pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama yaitu 3.1, yaitu pengetahuan, yaitu menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua yaitu 4.1, mengenai keterampilan, yaitu menyaji pembahasan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia, dan yang kedua yaitu menganalisis kasus pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Inilah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu kalian, anak-anak Ibu diharapkan dapat mendeskripsikan kasus pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu kalian Ibu harapkan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Paham ya? Baik, kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pelanggaran hak warga negara itu bisa terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi hak kita itu telah diatur di dalam undang-undang. Nah, pelanggaran hak warga negara itu merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak warga negara. Misalnya contohnya nih, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian masyarakat Indonesia itu masih menengah ke bawah ya perekonomiannya. Nah, hal itu dapat disebabkan oleh program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masih banyak masyarakat kita yang perekonomiannya menengah ke bawah. Atau bisa juga nih disebabkan oleh perilaku warga negara itu sendiri yang tidak mempunyai keterampilan. Nah, kalau tidak mempunyai keterampilan pasti susah mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, inilah penyebabnya, makanya banyak masyarakat kita itu yang perekonomiannya masih menengah ke bawah. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu mengenai sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, kita pasti masing-masing mempunyai sikap egois. Nah, ini sikap yang buruk yang perlu kita musnahkan dari diri kita ya. Nah, sikap ini itu menyebabkan seseorang itu selalu menuntut haknya. Haknya selalu dituntut, sementara kewajibannya itu sering diabaikan. Nah, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Inilah faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran tersebut itu berbuat seenaknya. Ya, kalau dia tidak punya kesadaran berbangsa dan bernegara, seseorang tersebut itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan haknya. Pelaku tersebut tidak mau tahu bahwa orang
orang lain itu mempunyai hak yang harus dihormati. Dia tidak menghormati, dia tidak menghargai hak orang tersebut. Oke, yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Jadi kita itu harus menanamkan sikap toleransi, jangan sikap tidak toleran. Kita harus saling menghormati dan menghargai hak atau kedudukan dan keberadaan orang lain. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di dalam masyarakat itu kita tahu terdapat banyak kekuasaan yang berlaku ya. Kekuasaan yang dimaksud di sini itu tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Paham ya? Kita lanjut, yaitu contohnya itu kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, seringkali pengusaha itu tidak memperdulikan hak-hak buruh atau hak-hak karyawannya, sering melanggar hak warga negara. Itu merupakan contoh pelanggaran hak ya. Yang selanjutnya itu faktornya yaitu ketidaktegasan aparat hukum. Ya. Ini merupakan salah satu faktornya. Nah, para penegak hukum itu tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pastinya ini akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Jadi ketika aparat hukum itu tegas menindak apabila ada kasus pelanggaran, pasti seseorang atau pelaku tersebut tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran hal yang lainnya. Oke? Yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu penyalahgunaan teknologi. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kemajuan teknologi itu bisa memberi pengaruh positif, tapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan memicu timbulnya kejahatan. Kalian pasti pernah mendengar ya, terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan di media sosial. Nah, kasus tersebut itu menjadi bukti apabila kemajuan teknologi ini tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, dan tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Baik, kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai kasus pelanggaran terhadap hak warga negara. Nah, tadi kita sudah bahas tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang kita masuk ke kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, pelanggaran terhadap hak warga negara ini bisa kita lihat dari kondisi saat ini yang terjadi di negara kita. Yang pertama yaitu proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan. Misalnya nih, masih terjadi kasus salah tangkap. Itu sering ya. Yang kedua yaitu perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum. Ya, itu alasannya kekayaan dan jabatan. Itu masih sering terjadi. Itu merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara yang sudah termuat di dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu tingkat kemiskinan di negara kita dan angka pengangguran di negara kita itu masih cukup tinggi. Itu juga merupakan salah satu pelanggaran hak warga negara yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang berisi yaitu tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Ya, contohnya yaitu pembunuhan, pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Itu sudah diatur dalam pasal 28A sampai 28J mengenai hak asasi manusia. Jadi segala pembunuhan, pemerkosaan dan KDRT itu merupakan hak pelanggaran hak warga negara. Yang selanjutnya yaitu masih terjadinya tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Contohnya yaitu penyerangan tempat rumah ibadah. Itu diatur pada pasal 29 ayat 2 yang mengatakan negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara yang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, bisa kita lihat apabila ada seseorang yang mengatasnamakan agama, dia melakukan penyerangan terhadap tempat ibadah, itu merupakan pelanggaran hak warga negara karena di Undang-Undang Dasar sudah diatur mengenai kebebasan untuk beribadah dan beribadat pada pasal 29 ayat 2. Paham ya? Baik, kita lanjut mengenai contohnya yang itu berikutnya yaitu angka putus sekolah yang cukup tinggi.
Itu sering terjadi di Indonesia, banyak anak-anak sekolah yang putus sekolah karena tidak bisa membayar uang sekolah. Itu bisa dilihat ya, di negara kita masih banyak. Itu merupakan pelanggaran hak. Nah, karena diatur di pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dasar. Ini merupakan pelanggaran hak warga negara ketika ada anak-anak yang putus sekolah hanya karena perekonomian yang menengah ke bawah. Nah, yang selanjutnya itu pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, itu juga, dan plagiat dalam membuat sebuah karya, itu juga merupakan pelanggaran hak warga negara. Nah, contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi itu membuktikan bahwa banyaknya kasus pelanggaran hak yang terjadi di Indonesia. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pada kenyataannya di Indonesia ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara itu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan di undang-undang. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengingkaran kewajiban warga negara yang banyak sekali bentuknya, dari mulai yang sederhana sampai dengan yang keberat. Oke, yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, ini salah satu contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang ringan. Nah, yang kedua yaitu melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memiliki helm. Yang selanjutnya yaitu mengemudi tetapi dia tidak mempunyai surat izin mengemudi atau disebut dengan SIM. Yang selanjutnya yaitu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya berkendara tetapi tidak membawa STNK. Oke, jadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara, yaitu dia kewajiban warga negaranya tidak dilakukannya dalam hal berlalu lintas, yang tidak memakai helm, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mempunyai SIM, dan ketika berkendara tidak membawa STNK. Yang ketiga yaitu merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunannya ini milik negara. Dia mencoret-coret, itu termasuk dengan merusak fasilitas negara. Nah, yang selanjutnya tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, itu merupakan juga pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang terakhir yaitu tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Misalnya dia tidak ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, yaitu siskamling, dia mangkir dari kegiatan siskamling. Itulah contoh-contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Paham ya? Baiklah, sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu jelaskan di dalam video ini, dan kalian dapat mengerjakan tugas kalian dengan benar dan baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.